Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kita hari ini patut bersyukur kalau bangsa Indonesia sudah merdeka dan tidak lagi dijajah. Tapi firman Tuhan berkata, bagaimana kita harus menghidupi kemerdekaan itu? Nasihat firman Tuhan bilang, jangan sampai kita saling menggigit dan saling menelan. Kenyataannya hari ini di bangsa Indonesia, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Mari kita belajar kenapa di tengah-tengah kemerdekaan masih saja ada yang saling menggigit dan saling menelan. Yang pertama karena keserakahan. Yang kedua karena kepentingan diri sendiri. Yang ketiga karena iri hati. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat yang kedua bilang gini, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Akar dari iri hati adalah kepentingan diri sendiri. Jadi Kak Heni bilang bahwa kenapa orang saling menggigit. Yang pertama karena keserakahan. Bangsa kita memang sudah merdeka dari para penjajah. Tetapi hari ini bangsa kita masih dijajah oleh keserakahan orang-orang yang punya kepentingan. Orang-orang yang menjadi penguasa di bangsa ini, tetapi mereka punya kepentingan diri sendiri yang mengakibatkan bangsa ini tidak 100% merdeka. Musuh bangsa Indonesia bukan lagi penjajah, tetapi keserakahan para penguasa. Siapakah mereka? Koruptor-koruptor dan warga negara yang hanya memperkaya diri sendiri. Para wakil rakyat yang tidak memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Para pejabat yang dipilih namun mengingkari janji. Para PNS yang gabut digaji tapi tidak melayani. Setiap rakyat yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dan Pancasila. Apa sih yang diperjuangkan para pahlawan kalau bukan kesatuan dan persatuan bangsa? Indonesia terdiri dari kepulauan. Tentu tidak mudah untuk menyatukan semua perbedaan. Hari ini bangsa kita patut bersyukur kalau dari Sabang sampai Merauke kita semua boleh dipersatukan oleh bahasa Indonesia. Kita dipersatukan oleh Pancasila. Dan hari ini kita merdeka dari para penjajah. Tapi sekali lagi, bukankah masih ada kita lihat tidak merdeka? Mereka hidup dalam kemiskinan, kebodohan, keterpurukan, kelaparan. Sementara di belahan lain di Indonesia, kita bisa menikmati kemerdekaan, tapi kita tahu banyak yang belum bisa. Begitu banyak kepentingan, sehingga selalu saja ada yang dikorbankan. Keserakahan itu akar segala kejahatan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 bilang, keserakahan beberapa orang di bangsa ini yang membuat pada akhirnya banyak rakyat yang menderita, banyak yang dikorbankan. Orang-orang yang hanya mementingkan perut mereka sendiri, menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan diri mereka sendiri, memperkaya diri mereka sendiri, sehingga selalu saja ada yang dikorbankan. Rakyat Indonesia tidak sepenuhnya merdeka. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.